Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta pada hari Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan 125.000 pakaian reject batal ekspor pabrik dalam negeri disalurkan ke warga terdampak bencana. Tito juga menyampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di kawasan ekonomi khusus bersedia menyalurkan barang itu. Terkait hal itu, Tito meminta pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana. Ada beberapa perusahaan garmen Pak, yang besar itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki ada di KEK Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan Pak. Nah itu dari dua perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang 25.000 pieces. Tapi untuk keluar harus mendapatkan izin dari dua instansi, yaitu dari Bea Cukai dan dari Kementerian Perdagangan. Kalau kami sarankan, ini ada undang-undangnya Pak, ada pasalnya, dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan Pak. Menanggapi usulan Tito, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor. Saya kira bagus itu ya, Menteri Keuangan, Direktur PPN-nya juga minta dihapus. Iya. Iya. Dan ya oke, dibebaskan PPN, tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi ya. Berarti Kemendagri Pak, kami Kemendagri yang menerima. kami tanggung jawab Pak. Bertanggung jawab ya. Jangan sampai menyerahkan nanti ke. Ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana. Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dengan total 268 miliar rupiah yang terdiri dari 60 miliar rupiah untuk 3 provinsi serta 208 miliar rupiah untuk 52 kabupaten dan kota terdampak bencana Sumatera. Presiden Prabowo memanggil seluruh kepala daerah se-Papua untuk mempercepat pembangunan Papua melalui otonomi khusus. Presiden Prabowo menegaskan kepala daerah harus fokus kepada ketahanan pangan dan dirinya tidak segan mencopot pejabat yang tidak mampu. Dalam arahan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua, Presiden Prabowo menyebut Papua memiliki potensi besar dan tak boleh tertinggal dengan daerah lain. Menurutnya, negara yang maju adalah negara yang mampu menjamin kebutuhan makan seluruh rakyatnya. Karena itu, pemerintah mendorong terwujudnya swasembada pangan di Papua hingga ke tingkat kabupaten bahkan desa agar daerah tetap bisa bertahan saat terjadi bencana atau gangguan distribusi. Prabowo menegaskan tidak segan mencopot pejabat yang menyeleweng dan tak bisa menjalankan tugasnya demi rakyat. Kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu. Khusus untuk Papua, kita harus percepat pembangunan di Papua di semua bidang. Tapi sekali lagi, sebagaimana saya sudah bertahun-tahun menggarisbawahi bahwa dasar dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan bangsa itu untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Selain pangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya swasembada energi di setiap daerah dan upaya percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan Trans Papua untuk menurunkan biaya logistik. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, Yudi Permana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Meski ijazah Jokowi ditunjukkan di gelar perkara, Roy Suryo CS menyatakan 99,9% ijazah Jokowi palsu. Sementara pengacara Jokowi berharap ijazah Jokowi ditunjukkan bisa menjawab keraguan para tersangka.
Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi pada Senin 15 Desember 2025. Para tersangka telah dihadirkan. Bahkan dalam gelar perkara tersebut, polisi telah menunjukkan ijazah yang diklaim asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun demikian, Roy Suryo tetap pada pendiriannya dan menyatakan 99,9% ijazah Jokowi palsu. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi, dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi berharap gelar perkara khusus yang dilakukan bisa menjawab keraguan tim Roy Suryo CS. Terlebih menurut pengacara, ijazah Jokowi ditunjukkan dalam gelar perkara tersebut. Telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah tetapkan 8 orang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. 8 tersangka tersebut telah dicegah berpergian ke luar negeri. Meski demikian, para tersangka diperbolehkan beraktivitas seperti biasa. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menilai transkrip nilai Jokowi yang ditunjukkan saat gelar perkara penuh kejanggalan. Menurut Dr. Tifa, transkrip nilai Jokowi tidak sama dengan spesimen keluaran 1985 sehingga dinilai cacat. Tadi yang kami diskusikan juga soal transkrip. Ini adalah dokumen kedua yang sangat penting, ya. Sebagaimana yang kita semua lihat bahwa transkrip nilai Joko Widodo yang disampaikan oleh Bareskrim itu transkrip nilai yang cacat karena tidak lengkap dan tidak sesuai dengan transkrip nilai dari Fakultas Kehutanan UGM di era tahun 1985. Kebetulan kami bertiga punya spesimen transkrip nilai Fakultas Kehutanan UGM keluaran tahun 1985 yang sangat berbeda dengan transkrip nilai yang disita oleh kepolisian, ya, dan ini bisa kami buktikan nanti bahwa transkrip nilai keduanya itu betul-betul sangat berbeda. Nah, kalau transkrip nilai asli itu sangat bagus, sempurna, ya, lengkap dengan tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Sedangkan transkrip nilai Joko Widodo sama sekali tidak lengkap, angka-angka nilai pun juga ditulis dengan tulisan tangan, dan itu sama sekali tidak lazim untuk lulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, karena seharusnya angka tersebut dicetak dengan mesin ketik. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menyebut polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak bisa diselesaikan hanya melalui gelar perkara di kepolisian. Menurut Mahfud, penentuan asli atau palsu suatu ijazah adalah kewenangan mutlak pengadilan melalui pembuktian hukum yang fair dan terbuka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI periode 2019-2024, Mahfud MD, menilai apapun hasil gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya pada kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, perkara tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Menurut Mahfud, ada 2 jalur penyelesaian yang lebih adil. Pertama, usai pelimpahan perkara, jaksa memiliki kewenangan menilai kelengkapan alat bukti. Jika dinilai belum cukup, jaksa bisa mengembalikan berkas dan meminta penyidik melengkapi. Namun jika penyidik tidak bisa melengkapi, jaksa bisa menghentikan perkara. Kedua, jika jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan, maka hakim wajib memerintahkan pembuktian substantif, termasuk pemeriksaan forensik terhadap ijazah yang dipersoalkan. Nanti kalau misalnya jaksa sudah merasa ya udahlah biar hakim nanti yang memutuskan, ya hakim nanti harus membuktikan loh ijazah itu asli atau tidak boleh bicara identik, asli apa tidak, mana aslinya, karena apa,
Kan ini persoalannya, intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah, hakim harus minta ke jaksa. Ini kan tuduhannya apa? Pasal 310, 311, kemudian Undang UIT 27, 28 gitu. Ini serius nih. Oleh sebab itu kata ini tidak asli, palsu karena ini bukti-bukti begini secara akademik. Coba sekarang tunjukkan buktinya, apa ada barcode-nya, ada apanya gitu. Coba buktikan. Nah, di situ pembuktian forensiknya bisa dilakukan atas perintah hakim. Gitu, Pak. Jadi tidak adil kalau tiba-tiba aslinya tidak ditunjukkan, dia dituju memfitnah. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah adakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kemarin Senin, yang dihadiri dari kubu Roy Suryo CS dan kubu Jokowi yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya.